Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Permata Putri, Prodi Keperawatan Belitung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah keperawatan. Bila kita ketahui sejarah itu adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Anda jangan pernah mengaku sebagai perawat sejati bila Anda belum mengetahui dan memahami bagaimana sejarah dan perkembangan keperawatan. Baiklah, saya akan menjelaskan dengan membagi menjadi dua masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Masa sebelum kemerdekaan itu dimulai pada masa penjajahan Belanda, yang mana pada masa penjajahan Belanda perawat disebut Veldpager. Perawat ini berasal dari penduduk pribumi atau orang Indonesia sendiri. Veldpager ini dibantu oleh ziekenofficer yang bertugas di rumah sakit. Perawat ini hanya merawat tentara Belanda. Pada tahun 1799, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah rumah sakit yang pertama, yaitu Binnen Hospital yang ada di Jakarta, dan diikuti terbentuknya Dinas Kesehatan Tentara Dinas Kesehatan Rakyat. Pada masa penjajahan Belanda, dunia keperawatan belum mengalami perkembangan. Perawat yang bertugas belum memiliki kompetisi dan tidak melalui bangku sekolah. Perawat hanya bekerja sebagai perawat tentara. Yang kedua, yaitu pada masa penjajahan Inggris, yaitu dari tahun 1812 sampai 1816. Jika pada masa penjajahan Belanda, perawat hanya merawat tentara Belanda, namun pada masa penjajahan Inggris ini, Jenderal Raffles sangat memperhatikan kesehatan rakyat. Ia melakukan berbagai upaya untuk kesehatan penduduk pribumi, seperti pemberian vaksin secara umum dan juga memperhatikan kesehatan para tahanan. Bahkan membentuk semboyan, yaitu keselamatan adalah milik Indonesia. Dan setelah masa penjajahan Inggris berakhir, kekuasaan Indonesia tidak diambil oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa ini, perhatian kesehatan masyarakat pribumi semakin membaik. Hal ini ditandai dengan pembangunan rumah sakit yang ada di Indonesia, seperti RSCM yang ada di Jakarta, Rumah Sakit Borromeus yang ada di Bandung, dan Rumah Sakit Elizabeth yang ada di Semarang. Yang ketiga, yaitu masa penjajahan Jepang, yaitu pada masa ini dapat dikatakan adalah masa kelam yang terjadi pada tahun 1942 sampai 1945. Keperawatan ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdidik. Pemimpin berbagai rumah sakit diambil alih oleh orang Jepang. Jadi, kekurangan obat-obatan, wabah penyakit muncul di mana-mana. Kondisi ini seiring disebut dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat pribumi. Nah, itu adalah masa sebelum kemerdekaan. Adapun masa setelah kemerdekaan, yaitu masa ini menjadi harapan dunia keperawatan Indonesia pada tahun 1949. Pembangunan fasilitas kesehatan, balai pengobatan menjadi bagian penting dalam pembangunan pemerintahan. Bukan pembangunan fasilitas kesehatan, namun itu pula disebut sekolah keperawatan mulai terbentuk. Seperti pada tahun 1952 didirikan sekolah guru keperawatan setingkat SMP. Pada tahun 1962, pendidikan keperawatan profesional mulai didirikan, yaitu Akper Departemen di Jakarta untuk menghasilkan keperawatan yang unggul. Pada tahun 1985, didirikan program studi keperawatan, merupakan momentum kebangkitan keperawatan Indonesia. Pada tahun 1995 sampai sekarang, dunia keperawatan mendapatkan perhatian khusus di hati masyarakat dan pemerintah Indonesia. Sekarang, dunia keperawatan Indonesia terus berbenah diri. Hal ini ditandai dengan bertambahnya pendirian atau pendidikan tinggi keperawatan. Tenaga pendidik profesional serta profesor mulai bertambah. Begitu banyak perawat yang menjadi perawat yang cerdas dan berkompeten di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah,
Harapannya, semoga profesi keperawatan bisa semakin maju, bisa semakin unggul, dan bisa bersaing dengan profesi yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.